Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Bapak Asep Guntur Rahayu, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Bapak Abhan, dan seluruh rekan-rekan jurnalis yang terus mendukung dengan penuh semangat upaya-upaya pemberantasan korupsi. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan secara lengkap terkait dengan peristiwa tertangkap tangan berkaitan dengan pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Bapak Asep Guntur Rahayu untuk menjelaskan secara lengkap terkait dengan kronologi, konstruksi, dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Monggo Bapak. Terima kasih Mas Zubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang terhormat Pak Arhan dari Komisi Yudisial, kolega kami, dan rekan-rekan sekalian para jurnalis yang selalu membersamai kami dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, kembali pada malam hari ini kami akan menyampaikan pointers terkait dengan peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi, penerimaan atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok. Adapun konstruksinya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2023, PN Depok mengabulkan gugatan PTKD yang merupakan badan usaha di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi ada beberapa badan usaha ya yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, salah satunya adalah PTKD. Dalam sengketa dengan masyarakat, yaitu sengketanya itu lahan seluas 6.500 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat ya. Putusan tersebut juga telah dilakukan banding dan kasasi dengan keputusan menguatkan pada putusan pertama di PN Depok. Jadi sengketa ini kemudian tanah seluas 6.500 itu menjadi haknya PT KD ya. Jadi di tingkat pertama kemudian banding dan juga sudah kasasi. Selanjutnya pada Januari 2025 berdasarkan putusan tersebut, PTKD mengajukan permohonan kepada PN Depok untuk melaksanakan pengosongan lahan atau eksekusi, ya, seperti itu. Namun hingga Februari 2025, eksekusi tersebut belum dilaksanakan. PTKD kemudian beberapa kali mengajukan permohonan eksekusi kepada PN Depok karena lahan tersebut akan segera dimanfaatkan oleh PTKD. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa jalur itu kan di Tapos itu berdekatan dengan atau masuk di wilayah puncak, sehingga tentu selain memiliki nilai ekonomis lahan itu dan bisa digunakan untuk membangun, tentunya dimanfaatkan oleh PT KD ya untuk pembangunan atau untuk bisnis. Di sisi lain pihak masyarakat juga mengajukan upaya peninjauan kembali atau PK atas putusan dimaksud pada Februari 2025. Jadi masih ada upaya hukum luar biasa yaitu berupa peninjauan kembali yang dilakukan oleh masyarakat. Atas kondisi tersebut, dalam perkembangannya Saudara Eka selaku Ketua Pengadilan Negeri ya atau PN Depok dan Saudara BBG selaku Wakil Ketua PN Depok meminta Saudara YOH selaku jurusita di PN Depok bertindak sebagai satu pintu. Jadi di dalam beberapa percakapan ya antara Ketua PN dan Wakil Ketua PN itu meminta Saudara YOH ini menjadi ujung tombaknya gitu ya, menjadi pintunya. Jadi satu pintu, urusan itu melalui YOH gitu. Maksudnya seperti itu.
yang menjembatani kebutuhan PTKD dengan PN Depok. Jadi kalau PTKD ini ingin berurusan dengan PN Depok, ya pintunya ada di YOH ini gitu ya. Seperti itu. YOH diminta melakukan kesepakatan diam-diam terkait dengan permintaan fee sebesar 1 miliar dari EKA dan BBG kepada pihak PTKD melalui saudara BER selaku Head Corporate Legal PTKD dalam percepatan penanganan eksekusi tersebut. Nah, di sini kan ada keinginan bersama ya, bertemunya dua keinginan bersama. Satu, PTKD ini menginginkan supaya secepatnya dilakukan eksekusi. Kenapa? Karena lahan seluas 6.500 ya, meter persegi ini akan segera digunakan gitu ya. Akan segera dibangun untuk kepentingan bisnisnya tentunya di satu pihak ya, di pihak PTKD ini. Kemudian di pihak PN, nah tadi secara diam-diam ada kesepakatan di antara jurusitanya, kemudian saudara YOH ini, kemudian Pak WKPN dengan KPN-nya. Ada permintaan di situ. Jadi bertemulah. Nah, tentunya di pertemuan tersebut ada harga yang harus dibayar. Gitu ya. Jadi sebesar 1 miliar. Bahwa kemudian YOH dan BR bertemu di sebuah restoran di Depok untuk membahas penetapan waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan dan permintaan fee untuk percepatan eksekusi. Nah, disitulah terlihat bahwa yang satu ingin percepatan, yang satu meminta kompensasi atas percepatan dari pelaksanaan eksekusi tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut, BER menyampaikan kepada saudara TRI selaku Direktur Utama PTKD adanya permintaan fee yang dimaksud gitu ya. Jadi tentunya untuk mengeluarkan uang sejumlah itu, uang yang besar ya bagi perusahaan, tentu harus sepengetahuan dari Direktur Utamanya. Namun demikian pihak PTKD melalui BR menyatakan keberatan atas besaran nilai 1 miliar. Jadi ada bargaining sini, tawar-menawar gitu ya. Dalam prosesnya BR dan YOH mencapai kesepakatan besaran fee untuk percepatan eksekusi 850 juta gitu ya. Kenapa hanya 850 juta diturunkan? Karena juga tentu eksekusi itu memerlukan biaya pengamanan dan lain-lain gitu yang harus dikeluarkan. Seperti itu. Selanjutnya BBG menyusun resume pelaksanaan eksekusi real yang menjadi dasar penyusunan putusan eksekusi pengosongan lahan yang ditetapkan Ketua PN Depok pada tanggal 14 Januari 2026. Jadi kalau dilihat dari pengusulannya di Januari 2025, kemudian Februari 2025 belum juga ditetapkan, nah baru ditetapkan ini pada Januari 2026. Artinya ini sudah sampai 1 tahun, seperti itu. Kemudian YOH selanjutnya melaksanakan eksekusi pengosongan lahan di wilayah tersebut. Setelah itu BR memberikan uang 20 juta rupiah kepada YOH. Ini mah khusus untuk YOH ya. Pada Februari 2026, BR kembali bertemu dengan YOH di sebuah arena golf dan menyerahkan uang senilai 850 juta yang bersumber dari pencairan cek dengan underlying pembayaran invoice fiktif PT SKBB Consulting Solisindo atau konsultannya PTKD kepada bank. Seperti yang sudah-sudah ya, yang kemarin juga di KPP Banjarmasin, perusahaan ini tentu punya pembukuan untuk mengeluarkan sejumlah uang, pasti pencatatannya harus pencatatan yang resmi. Gitu ya, tidak mungkin mengeluarkan uang 1 miliar atau 850 juta itu untuk membayar misalkan kesepakatan dengan oknum PN, tidak mungkin. Makanya dibuatlah pembayaran dengan invoice fiktif. Jadi ini sudah menjadi modus operandinya. Ada invoice fiktif untuk pembelian sesuatu padahal tidak dibeli gitu ya, seperti itu. Dan akhirnya itu bisa dipertanggungjawabkan di pembukuan perusahaannya tersebut, ya seperti itu.
Dalam proses pertemuan BER dan YLH, tim KPK selanjutnya melakukan peristiwa tertangkap tangan. Jadi pada saat mereka sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan gitu ya, tim dari kami datang ke situ dan melakukan penangkapan atau tertangkap tangan mereka sedang melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pada tanggal 5 Februari 2026 dengan mengamankan 7 orang dari beberapa tempat, ini dari beberapa tempat berbeda gitu ya. Nanti kita punya gambar-gambarnya, itu bisa kita saksikan bersama. Saudara EKA selaku Ketua Pengadilan Negeri Depok yang diamankan, kemudian Saudara BBG selaku Wakil Ketua PN Depok, Saudara YOH selaku Jurusita di PN Depok, Saudara TRI selaku Direktur Utama PTKD, Saudara BER selaku Head Corporate Legal PTKD, Saudara ADN selaku Pegawai PTKD, dan Saudara Gun selaku Pegawai PTKD. Selain itu, tim KPK juga mengamankan beberapa bukti berupa uang tunai yang dibungkus dalam sebuah tas ransel warna hitam senilai 850 juta dari Saudara YOH serta barang bukti elektronik. Jadi ini ada tren berbeda ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang pakai karung kan, uangnya nih. Kemarin ditaruh di kardus. Nah, yang ini di dalam tas ransel. Nanti kita lihat barangnya. Dalam pemeriksaan lanjutan, tim KPK juga mendapatkan data dari PPATK ya, bahwa Saudara BBG juga diduga menerima penerimaan lainnya gratifikasi yang bersumber dari setoran atas penukaran falas senilai 2,5 miliar dari PT DMV selama periode 2025 sampai dengan 2026. Jadi kami juga selalu berkoordinasi dengan stakeholder lain, dalam hal ini PPATK, untuk melihat dan melacak aliran dana dari para terduga ini. Dan kali ini diketahui bahwa dari Saudara BBG ini juga ada aliran atau penukaran senilai 2,5 miliar. Tentunya ini tidak sesuai dengan profil yang bersangkutan, sehingga kami menduga bahwa ini adalah pemberian tidak sah kepada yang bersangkutan. Seperti ini, sehingga kami menduga ini adalah bentuk gratifikasi. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri atau PN Depok, KPK menaikkan tersangka ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang tersangka sebagai berikut. Jadi setelah melalui pemeriksaan, kemudian dilakukan ekspos pada tingkat kedeputian dan ekspos pada tingkat pimpinan, dengan kecukupan 2 alat bukti dan juga keterangan yang lainnya, maka ditetapkanlah 5 orang, yaitu Saudara Eka selaku Ketua Pengadilan Negeri Depok, Saudara BBG selaku Wakil Ketua PN Depok, kemudian Saudara YOH selaku Jurusita di PN Depok, Saudara TRI selaku Direktur Utama PT KD, dan Saudari BER selaku Head Corporate Legal PT KD. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 6 sampai dengan 25 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 101 KUHP 2026 ya, Undang-Undang KUHP tahun 2025, Undang-Undang nomor 20 ya, tahun 2025. KPK juga telah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung terkait dengan penahanan yang dilakukan terhadap seorang hakim. Jadi ada ketentuan di pasal 101 itu bahwa untuk penahanan terhadap hakim itu atas izin dari Ketua Mahkamah Agung. Sebagai bentuk ketaatan kami penegak hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi, tentunya atas ketentuan di dalam KUHP baru ini, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 ya, ini, maka yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, maka tentunya kami juga mengikuti, mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung. Atas perbuatan terhadap Saudara EKA dan Saudara BBG bersama-sama dengan Saudara YOH dan Saudari BR bersama-sama disangkakan telah melanggar pasal 605 huruf A
dan atau pasal 606 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ini sudah menggunakan KUHP baru tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jungto Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, di sini juga pasal 605 dan 606 ini juga ada penyesuaiannya di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026, yaitu di pasal 7 Romawi angka 48 dan angka 49. Seperti itu. Sementara terkait penerimaan lainnya yang dilakukan saudara BBG disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf B atau gratifikasi huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu kami juga ingin menyampaikan bahwa setiap proses peradilan merupakan bentuk penegakan hukum yang harus didasari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Prinsip itu juga sudah seharusnya menjadi standar setiap badan usaha milik negara atau BUMN melalui Good Corporate Governance atau GCG, terlebih yang bergerak dalam mendukung sektor penerimaan keuangan negara. Jadi tentunya peradilan ini harus peradilan yang transparan, akuntabel, dan independen. Sementara terjadinya permasalahan ini justru mencederai prinsip-prinsip tersebut, ya, prinsip transparansi, akuntabilitas maupun independensi, seperti itu. Integritas aparat penegak hukum merupakan pondasi kepastian hukum dan kepercayaan publik. Tanpa integritas, prinsip tata kelola yang baik hanya menjadi formalitas. Perjalanan sebuah perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, kemudian dibawa ke persidangan, tentunya benteng terakhirnya adalah ada di persidangan, ada di majelis. Dan ketika terjadinya hal ini, oknum yang melakukan tindak pidana di sini tentunya sangat mencederai integritas dan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penindakan KPK ini merupakan upaya bersama menjaga independensi peradilan sekaligus menutup celah penyimpangan tata kelola yang berpotensi merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Penindakan ini bukan semata soal individu, KPK juga turut serta mendorong perbaikan sistem agar adanya SOP yang jelas dalam penanganan perkara demi memitigasi terjadinya resiko korupsi sehingga tercipta tata kelola peradilan yang adil, bersih, dan berintegritas. Dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta berkontribusi dalam peristiwa tertangkap tangan di PN Depok, khususnya kepada masyarakat Depok yang melakukan pelaporan serta pihak-pihak lain yang telah mendukung proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi. Tentunya juga penindakan ini tidak berhenti sampai di sini. Salah satu contoh konkretnya adalah kami berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Komisi Yudisial yang saat ini sudah hadir bersama kita. Tentunya nanti dari sisi etiknya menjadi bagian dari Komisi Yudisial. Selanjutnya melalui fungsi koordinasi dan supervisi kepada KPK akan terus melakukan pendampingan dan proses perbaikan ke depan agar praktik serupa tidak terjadi lagi. Dan izinkan kami juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak atau stakeholder yang telah mendukung kami seperti PPATK dan stakeholder lainnya sehingga pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian yang bisa kami sampaikan, saya kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Asep Guntur yang telah menjelaskan secara lengkap bagaimana konstruksi, kronologi, dan juga pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Selanjutnya teman-teman media sudah hadir bersama kita, Prof. Abhan selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial bersama jajaran yang tentu menjadi bentuk konkret dari komitmen dan dukungan KY terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh KPK dan tentunya bagaimana komitmen ke depan untuk melakukan kolaborasi dan kerjasama antara KPK dan KY untuk langkah-langkah mitigasi dan pencegahan korupsi, salah satunya melalui fungsi pengawasan di sektor peradilan. Untuk itu kepada Prof. Abhan kami persilakan untuk menyampaikan poin-poin terkait dengan pengawasan etik di sektor peradilan. Silakan Prof. Abhan.
Terima kasih Mas Jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Deputi Penindakan Asep, Pak Jubir dan juga teman-teman media dan jajaran dari Sekretariat KY. Pertama tentu KY menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh KPK sehingga malam hari ini kami bisa hadir di sini untuk bersama-sama konferensi pers terkait dengan persoalan di PN Depok. Ya. Tentu kami KY mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh KPK dalam hal penegakan hukum secara tegas. Ya. Kami tentu mendukung upaya yang dilakukan oleh KPK dalam rangka untuk menegakkan menjaga integritas juga di dalam proses peradilan ini ya. Tentu kami KY menyesalkan ya atas terjadinya peristiwa ini ya. Ketika sebagai benteng akhir dari sebuah peradilan, namun terduga terkait dengan persoalan judicial corruption kira-kira itu ya. Dan kami juga sangat menyayangkan bahwa ini terjadi ketika negara sudah berupaya untuk memberikan kesejahteraan lebih terhadap peradilan, terhadap hakim, tetapi ternyata masih terjadi persoalan ini ya. Artinya tentu ini menjadi catatan besar ya, bahwa ternyata tidak hanya persoalan kesejahteraan ya yang memicu pada judicial corruption ini ya. Tentu ini sangat mencederai sekali di dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat sebagai penegak hukum, sebagai hakim ya. Kami tentu dengan MA ya, punya komitmen yang sama mewujudkan peradilan yang bersih ya, berintegritas dan transparan ya. Tentu dengan kejadian ini kami tentu akan melakukan penanganan yang terkait dengan porsi di KY adalah untuk penegakan kode etik ya. Karena sesuai dengan prinsip bahwa share responsibility dan juga amanat konstitusi, maka KY memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran terhadap kode etik perilaku pedoman hakim ya, dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih ya. Bahkan sering kita mendengarkan apa yang disampaikan Pak Ketua MA, bahwa Pak Ketua MA sangat zero toleran terhadap persoalan transaksional di dalam penanganan perkara. Dan tentu kami sama visi kami KY dengan MA terhadap persoalan judicial corruption ya, itu adalah zero toleran. Tentu kami nanti akan selalu koordinasi dengan KPK, terutama dalam hal kami tentu akan melakukan klarifikasi atau pemeriksaan ya terkait dengan dugaan pelanggaran etiknya. Mudah-mudahan secepatnya kami nanti bisa lebih koordinasi dengan KPK dalam rangka untuk melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik itu. Tentu nanti kami juga akan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung ya terkait dengan sanksi yang tentu harus dijatuhkan oleh Mahkamah Agung bersama KY. Saya kira itu sementara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Abhan yang telah menyampaikan komitmennya KY untuk mendukung atau untuk menciptakan zero tolerance dalam judicial corruption. Dan tentunya langkah-langkah penegakan etik yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut atas persoalan kali ini. Selanjutnya teman-teman media kita akan menunjukkan barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan, yakni yang diamankan pada tanggal 5 Februari. Kami persilahkan.
Barang bukti ini senilai 850 juta rupiah yang diamankan saat BER bertemu dengan YOA di salah satu arena golf dalam penyerahan uang yang dicairkan dari pencairan fiktif PT SKBB Consulting Solusindo di salah satu bank di wilayah Depok atau Cibinong. Dan tas ini juga yang digunakan untuk penyerahan dari uang tersebut. Jadi kalau teman-teman mencermati, di beberapa perkara sebelumnya kemarin ada yang dibungkus karung, ada yang dibungkus kardus, dan kali ini dibungkus dengan tas ransel. Cukup, teman-teman? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman media, selanjutnya kami juga akan menunjukkan bagaimana kronologi peristiwa tertangkap tangan yang akan ditampilkan di layar. Ya, silakan. Baik, jadi teman-teman bisa melihat kronologinya. Jadi tim mendapatkan informasi adanya dugaan penyerahan uang. Awalnya diduga penyerahan akan dilakukan sekitar pukul 4 subuh. Gitu ya. Jadi tim sudah bersiap sejak dini hari, namun kemudian ditunggu sampai pagi, belum juga dilakukan penyerahan, dan pada siang hari sekitar pukul 13.39, tim juga memantau pergerakan saudara ALF yang merupakan staf keuangan dari PT KD, mengambil uang senilai 850 juta sesuai dengan kesepakatan dari pihak PT KD dengan pihak PT PN ya, yang itu sudah dinego dari semula harga atau senilai 1 miliar rupiah. Di mana nilai 850 juta itu pencairan dari underlying fiktif ya di salah satu bank di wilayah Cibinong. Kemudian juga tim memantau pergerakan dari TRI yang juga sudah tiba di PT KD yang merupakan direktur utama dari PT KD.
Berikutnya tim terus memantau pergerakan beberapa pihak baik di PTKD dan juga di PN Depok di mana pada pukul 14.36 Saudara GUN juga sudah bersiap untuk melakukan rencana pertemuan nantinya dengan pihak PTPN dan juga Saudara AND yang nanti akan membawa uang senilai 850 juta dari pencairan yang dilakukan oleh Saudara ALF ya di salah satu bank di Cibinong. Kemudian di mobil satunya ada Saudara BER dan GUN ya dari PTKD yang juga bersiap. Jadi nanti akan ada 2 mobil dari pihak PTKD dan 1 mobil yang terpantau mulai keluar dari kantor PN Depok. Ya, jadi nanti ada 3 mobil, kemudian dipantau oleh tim dan ketiga mobil tersebut terpantau berada di lokasi yang sama, yaitu di Emerald Golf Tapos. Belum pindah, slide-nya belum pindah. Nah, ini. Di gambar paling kiri ya, itu sekitar pukul 18.39, jadi memang sudah masuk masa-masa maghrib, jadi sudah agak redup-redup petang gitu ya. Jadi ini tim memantau pergerakan 3 mobil, kemudian terjadi pertemuan dan sekitar pukul 19 terjadi penyerahan uang yang kemudian uang yang diserahkan dari pihak PTKD kepada pihak PN Depok, dalam hal ini YOH, ya, lalu diamankan oleh tim. Ini sebelum diamankan juga sempat terjadi pengejaran, jadi karena mungkin memang sudah cukup gelap ya, jadi tim sempat kehilangan kendaraan dari PN Depok yang kemudian berhasil diamankan ya setelah beberapa menit dilakukan pengejaran. Nah itu teman-teman bisa melihat uang yang diamankan dalam tas ransel warna hitam. Tim kemudian bergerak juga ke PN Depok untuk mengamankan Wakil Ketua, Saudara BBG, dan berlanjut pada pukul 19.18 tim juga mengamankan Saudara AND, GUN, dan BER yang ketiganya ada di kantor PTKD. Tim melanjutkan pergerakannya, lanjut di pukul 20.19, tim kemudian mengamankan Saudara TRI yang merupakan direktur utama ya dari PTKD di Living Plaza Cinere. Kemudian terakhir tim mengamankan Saudara Eka selaku Ketua PN Depok di rumah dinas Ketua PN Depok. Dan paling kanan teman-teman bisa melihat barang bukti uang tunai senilai 850 juta rupiah yang diamankan dari Saudara YOH. Demikian teman-teman terkait dengan kronologi peristiwa tertangkap tangan terkait dengan pengurusan perkara di PN Depok. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab khusus perkara ini. Sesi 1 kami persilakan 3 penanya, Mbak Satya, Mas Mario, Mas Yudi. Silakan Mbak Satya. Ya, selamat malam Pak Asep, Pak Abhan, Mas Budi. Perkenalkan saya Tasya dari voi.id. Izin mau bertanya Pak, ini yang pertama, ini kan kasusnya terkait dengan eksekusinya aja, proses eksekusinya aja yang kemudian ada suap. Nah pertanyaannya, dalam proses keputusan perdatanya itu, apakah KPK sudah mulai mengendus atau mencari ada dugaan rasuah lainnya itu Pak, yang pertama. Yang kedua,
Ini berarti pemberian suapnya itu atas keputusan korporasi gitu ya Pak? Atau gimana sih Pak? Itu yang kedua. Yang ketiga, Bambang selaku Wakil Ketua PN Depok itu kan juga menerima gratifikasi. Nah ini pertanyaannya, apakah dia udah main lebih dulu gitu Pak, terus baru ketahuan sekarang gitu? Sama ini kan Ketua PN-nya baru berganti ya Pak, si Pak Eka ini baru 8 bulan menjabat di sana gitu. Nah, apakah nantinya ketua PN yang sebelumnya, ketua PN Depok yang sebelumnya ini juga akan didalami gitu keterlibatannya Pak dalam kasus ini? Itu. Terus yang terakhir nih Pak, ini kan PN Pengadilan Negeri ini kan juga mengurusi dana konsinyasi. Nah ini ada nggak Pak arah ke arah situ gitu? Dalam kasus ini gitu, dalam pidana lain lah gitu, terkait dana konsinyasi itu. Oke, itu aja Pak. Itu juga nanti untuk Pak Abhan mungkin bisa menjawab juga bagaimana pengawasan terkait dana konsinyasi yang diurus sama Pengadilan Negeri Pak. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Satsia. Ada 5 poin pertanyaan. Mas Mario, Ya. silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Deputi, Pak Arham Prof. Ada rekan saya juga Pak Asrun, Mas Budi. Ya, saya Mario dari Metro TV hanya ingin mendetailkan sedikit dari paparan tadi. Pertanyaan yang pertama, sudah terlihat belum urgensi dia bela-belain harus menang dalam eksekusi lahan itu sehingga harus menyuap? Pertama, terus kedua, dalam pemaparan KPK sendiri ada berapa sih sengketa lahan yang modelnya eksekusi yang harus dieksekusi? Jadi gini, sudah jadi laten jika ada eksekusi, tidak eksekusi, tunda eksekusi itu ada ritnya. Mau dieksekusi ritnya sekian, ditunda sekian, mau nggak jadi sekian. Itu dulu. Jadi pertama ada berapa kasus di PN Depok yang berkaitan soal eksekusi atau sengketa lahan. Agar terlihat nanti model mainnya jagoan-jagoan di PN Depok ini bisa tampak. Karena memang sebagai orang lama atau sebagai orang yang berani kotor, yaitu jurusita, Saudara Yo, dibengkek aja nih, dicekek, pasti bunyi nih. Berapa yang terkait eksekusi, tunda eksekusi, dan lain-lain. Itu kan kelihatan berapa kasus yang ada di PN Depok terkait itu. Saya dipanggil Pak Ketua sebentar. Nah kedua, ini menarik, kebetulan menarik dan ada kecewanya juga. Pertama menariknya, di sini hadir teman-teman lembaga dari KAI. Seharusnya di sini juga hadir kawan-kawan dari MA sebagai bukti keseriusan. Yang saya bilang menarik dari kawan KAI ini, yang bertugas sebagai pengawas atau memantau atau memonitor atau mengkritisi kinerja dari aparat peradilan, khususnya hakim. Nah dalam kolaborasi KPK, KY dan harusnya MA, tadi izin Pak Deputi bacain pasal apa, harus izin siapa tadi? Repotnya tersangkanya orang dekat. Ketuanya gimana tuh kira-kira? Diberi izin nggak tuh BBG diperiksa? Karena udah jadi rahasia umum kawan ini orang lama yang berkawan dengan ketua. Nah menariknya di sini ada Prof. Arhan. Kolaborasi yang harus dilakukan KPK dengan KAI pertama yaitu bagaimana memeriksa etik dan mencopot jubah keagungan hakim itu. Ini runtuhnya keagungan Mahkamah Agung kalau bahasa saya. Udah runtuh agungnya Mahkamah Agung dengan kasus ini. Jadi betul, jadi harus dicopot dulu nih jubahnya
agar dia dipecat, tidak ASN lagi, tidak berlaku undang-undang yang dikatakan Pak Deputi tadi. Jadi nggak perlu izin-izin, harus dipecat aja dulu. Bagaimana bisa satu suara KPK dengan KY untuk memberikan masukan dengan memberikan sanksi terberat, yaitu apa? Pemecatan. Ketika udah dipecat selesai dia, nggak perlu izin-izin lagi. Bukan begitu Pak Deputi? Agar lebih cepat memproses hakim-hakim nakal ini. Nah, seharusnya ya bagaimana menurut saya bahwa ini kan ada tindakan luar biasa yang namanya PK. Sudah menjadi rahasia umum ada 12.000 sekian PK di MA. Itu ada ritnya tuh Pak. Dan itu 12.000 kasus abadi dari sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Ganti ketua, setoran dicolek, ini PK gue senggol, naik lagi nih, iya setoran. Tapi sampai detik ini tidak ada berani APH lain untuk menyentuh yang dikatakan dulu 12.000 kasus abadi berkaitan dengan PK. Ada ini Jaya Lantorogung, ada Ais. Nah ini menjadi momentum kira-kira tes nyali dah nih. Kira-kira berani nggak untuk menyentuh hal-hal yang lebih goib, untuk meruntuhkan keagungan yang sama-sama yang dari dulu bang Mahkamah Agung. Berapa kali runtuh, hakim ketangkep mulu kok. Nah yang tadi yang saya bilang menarik dan cukup apresiasi ya kehadiran kawan-kawan KY. Yang saya sesalkan tidak ada orang MA. Sebelumnya tuh ketangkep hakim siapa tuh Syafruddin tuh datang tuh orang MA. Mungkin karena di sini dibully sama teman-teman wartawan sini nggak ada yang datang sekarang nih. Ngeri kali pun. Ya pertanyaan saya cuman itu Pak Deputi, berapa soal kasus eksekusi yang ada atau sengketa lahan yang ada di Depok. Kemudian dan saya yakini bahwa BBG ini bukan kali ini aja beliau bermanuver, bermain-main dengan kasus-kasus seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mario. Banyak poin penting tadi yang disampaikan dalam beberapa pertanyaannya. Kita beralih ke penanya ketiga, Mas Yudi. Silakan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Asep, Pak Malam Mas Yudi. Mas Budi. Saya Yudi Wahyudin dari Rakyat Merdeka. Ada beberapa pertanyaan terkait dari pointers tadi kan disebutkan kalau jurusita YOH itu diminta melakukan kesepakatan diam-diam. Nah, yang memintanya ini wakil atau ketuanya atau keduanya. Nah, terkait pasal gratifikasinya Pak, yang Pak Wakil BBG itu kan cuma tempusnya 2025 sampai 2026 aja nih. Berarti kan cuma yang di PN Depok ya, penukaran falas 2,5 M ya, dari PT DMV. DMV ini kaitannya punya perkara apa di PN Depok yang diakomodir sama BBG? Ya. Sama kenapa ketuanya nggak kena pasal 12B besar ya Pak? Apa sebelumnya nggak pernah menerima duit? Dan terkait percepatan, ini kan suapnya percepatan eksekusi hanya dari Ketua EK saja, atau ada dari zaman ketua sebelumnya juga ada upaya dari PT KD ini? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yudi. Ada 4 poin, ini semua pertanyaannya menarik-menarik. Tadi Mbak Satsya ada 5 hal yang ditanyakan. Pak Asep, berkenan merespon pertama? Iya boleh. Monggo Bapak. Minum dulu ya. Udah habis suaranya. Apalagi ini pertanyaannya banyak. Baik, dari Mbak Tasya. Ini terkait dengan penanganan perkaranya ya, prosesnya. Jadi maksudnya begini, pertanyaan Mbak Tasya itu kan suapnya aja, eksekusinya aja kan di ujung gitu ya. Nah ini prosesnya sampai eksekusi itu apakah ada suap nggak gitu kan? Ini di tingkat pertama, kemudian banding, kasasi, maksudnya gitu kan? Ya, itu sedang kita dalami, Mbak. Jadi sementara yang kita temukan itu adalah dalam proses eksekusinya. Tapi tentunya dalam nanti penyidikan kita akan melihat perjalanan ini, gitu kan? Tentunya kan dua belah pihak nih,
pihak perusahaan dengan masyarakat. Nah, tentu perusahaan ingin memenangkan atau lahan itu yang 6.500 itu dimenangkan oleh perusahaan gitu kan. Apa upayanya? Nah itu yang sama-sama kita nanti tunggu ya Mbak ya. Kemudian terkait dengan keputusan suap ini ya. Apakah ini keputusan korporasi gitu atau bukan? Jadi tentunya dalam sebuah perusahaan tadi yang walaupun yang mengeluarkan nanti adalah bagian keuangannya, tadi kan ada bagian legalnya juga kan yang berhubungan dengan PN, tapi tentunya keluarnya uang di perusahaan itu pasti harus seizin atau sepengetahuan dari top manajernya gitu ya, seperti itu. Nah makanya tadi saudara EKI, TRI ya, saudara TRI itu gitu ya, di situ. Gitu. Karena tidak mungkin apalagi uang hampir 1 miliar ini keluar nanti tidak dipertanggungjawabkan tanpa pengetahuan. Jadi tentunya kita sedang mendalami itu. Sejauh ini yang kita ketahui, yang kita peroleh itu ada gitu ya. Pengetahuan kemudian juga komunikasi antara bagian keuangannya sampai dengan ke top manajernya seperti itu. Kemudian ini ketua PN baru kan. Kemudian yang lama bagaimana? Apakah akan didalami juga gitu? Tentu Mbak. Jadi ini adalah merupakan pintu masuk ya perkara ini seperti itu. Jadi nanti kita akan terus dalami apabila ditemukan ya. Bukan seperti itu ya kita tentunya wajib hukumnya bagi kami untuk terus memperdalam dan terus juga menangani apabila ditemukan siapapun itu ya, tidak hanya tentunya yang sebelumnya. Kemudian terkait dengan konsinyasi, ini juga merupakan sebuah masukan bagi kami ya, sama tadi ya, terkait personnya orangnya maupun juga terkait dengan kegiatannya. Kegiatan apa saja yang ada di PN itu, nah ini nanti kita akan sekaligus dalam proses penyidikan ini kita akan lihat gitu. Nanti mungkin juga dari beliau nanti untuk terkait dengan pengawasan konsinyasi dari Prof nanti akan menyampaikan. Ke Mas Mario. Hampir mirip dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Tasya terkait dengan urgensinya gitu ya untuk menang di keperdataan ini. Dan tentu ada pengurusan gitu ya. Klaim mengklaim gitu ya seperti itu untuk tadi masalah kepemilikan tanah gitu ya. Maksudnya begitu kan Mas Brio? Ya. Betul. Iya, jadi begini. Tadi saya juga sudah sampaikan bahwa tanah itu lokasinya kan di Tapos ya. Daerah Tapos, Depok, berdekatan dengan wilayah wisata gitu kan seperti itu. Pasti ada plan bisnisnya gitu ya, planning bisnisnya di situ. Tidak mungkinlah sebuah perusahaan urgensinya apa gitu, menginginkan tanah seperti itu. Apalagi kan tadi ada lapangan golfnya, ada yang lainnya, kemudian dari sisi perumahannya. Jadi ada planning bisnisnya di situ. Karena ini kan ingin cepat. Jadi perusahaan itu ingin cepat supaya tanah itu segera dieksekusi, segera kepemilikannya secara hukum ada pada perusahaan itu sehingga tanah itu bisa segera diolah gitu ya. Misalkan dibuat taman wisata dan lain-lain yang tentunya bisa menjadi income atau penghasilan bagi perusahaan tersebut. Kemudian ada beberapa sengketa lahan model tersebut, ya ini juga nanti akan didalami. Ini baru masuk di sana. Saya yakin juga tidak hanya ini gitu ya. Karena biasanya di daerah wisata, apalagi di daerah puncak itu terkait dengan sengketa lahan itu sangat banyak. Bahkan sering juga terjadi itu beberapa perebutan gitu ya.
karena ada sertifikat ganda lah dan lain-lain seperti itu. Nah ini banyak sekali. Jadi kami juga akan masuk ke area tersebut nantinya. Seperti itu ya Mas Mario. Kemudian ini juga terkait dengan masalah eksekusi di PN Depok. Nah nanti sekaligus kita akan masuk ke sana. Dari KY sudah. Nah ini, Mas Mario mempertanyakan terkait harus izin ya. Ada izin dari Ketua MA pada saat penahanan terhadap hakim khususnya. Kita harus harus menjaga memang marwah peradilan itu. Karena hakim itu adalah wakil Tuhan di bumi gitu ya. Seperti itu. Jadi tentunya sangat wajar ketika undang-undang memberikan perlindungan supaya hakim ini tidak mudah untuk dikriminalisasi gitu ya, seperti itu ya. Pada saat melaksanakan tugasnya tentunya. Tetapi kembali lagi apabila ada oknum seperti ini ya, gitu ya. Ini saat ini tadi baru saja Pak Ketua juga menyampaikan kepada kami bahwa Bapak Ketua MA sangat mendukung ya proses yang KPK ini lakukan. Jadi proses izin itu sangat mudah ketika memang benar-benar sudah bisa dijelaskan kepada Bapak Ketua MA tadi Pak Ketua KPK terkait dengan kecukupan alat bukti yang bersangkutan ya. 2 alat bukti gitu ya, dan yang lainnya tentang peran-perannya sehingga perlu KPK ini melakukan penahanan gitu ya atas kecukupan alat bukti itu. Jadi nggak susah gitu ya. Nah tadi di awal saya jelaskan bahwa undang-undang atau peraturan itu untuk melindungi ya, melindungi benteng-benteng kita ini, benteng terakhir peradilan ini ya, yang mulia hakim ini seperti itu. Nah, dari mungkin ada orang-orang yang ingin kriminalisasi dan lain-lain ya menggunakan kesempatan seperti itu. Tapi balik lagi ketika ada oknum tentunya juga Bapak Ketua MA sangat mendukung. Buktinya apa? Buktinya malam ini. Itu malam ini tadi kami kan baru selesai sekitar pukul 8 lebih ya untuk eksposnya, di mana ekspos di sana menentukan kecukupan alat bukti terhadap beberapa pihak atau beberapa orang yang ditangkap dalam rangka tertangkap tangan, dibawa ke sini, kemudian diperiksa dan hasil pemeriksaan itu termasuk juga bukti-buktinya dalam ekspos itu diuji apakah orang-orang ini sudah cukup atau kecukupan alat buktinya untuk dilakukan penahanan. Nah, kalau yang biasa-biasa kita langsung kan dilakukan penahanan. Kalau yang ini setelah cukup alat buktinya juga dikomunikasikan. Gitu. Tidak susah nih, baru mungkin nggak sampai 1 jam komunikasi antara pimpinan KPK dengan pimpinan MA dan alhamdulillah Bapak Ketua MA itu memberikan izin untuk KPK melanjutkan proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi ya dalam hal ini suap. Kemudian terkait dengan tadi informasi ada 1.200 ya, perkara yang PK, tentunya ini menjadi masukan bagi kami. Juga mungkin ada beberapa di PN Depok. 1.200 itu kan di Mahkamah Agung kan? Oke. Nah mungkin ada beberapa yang di Depok nanti juga kita akan lihat ya Mas Mario. Kemudian juga terkait saudara BBG ini, tadi kan bukan kali ini aja, gitu kan gitu ya Mas Mario. Ya itu juga kita akan dalami. Mas Yudi, yang dimaksud kesepakatan diam-diam itu siapa gitu ya yang di situ. Makanya ini namanya juga kesepakatan. Tentunya ketiga orang tersebut gitu ya, bersepakat berkumpul ya secara diam-diam membicarakan terkait dengan masalah uang tersebut gitu ya, seperti itu.
Kemudian punya perkara apa sih PT apa namanya? Mas tadi itu? Delphi ya? Bukan, yang satunya itu yang memberikan uang ke BBG itu. Saya Delphi itu, DMV ya. Saya cek dulu takut salah, nanti salah sebut bahaya. Ya, ini dia nih, DMV, periode 2025-2026. Pertanyaannya punya perkara apa, kemudian kenapa hanya sampai 2025-2026 gitu ya. Jadi ini seperti disampaikan tadi, ini adalah hasil kolaborasi kami dengan PPATK. Informasi ini kami peroleh dari PPATK, nah kami tindak lanjuti. Ada transaksi mencurigakan di mana ada penukaran falas yang kalau dikonversikan itu senilai 2,5 miliar. Sedangkan kita kan lihat profilnya ya. Ada juga kita di sini itu Direktorat LHKPN. Kita lihat profil yang bersangkutan sebagai apa, berapa pendapatan yang sahnya gitu ya, dan lain-lain, dan berapa yang dilaporkan di LHKPN itu menjadi dasar. Kemudian dikombinasikan dengan informasi yang kita terima dari PPATK, sehingga transaksi ini sangat mencurigakan dan diduga gitu ya, diduga setelah diselusuri beberapa, ini ada kaitannya dengan PT DMP tersebut. Kira-kira gitu ya, Mas Yudi. Ya, nanti kita ini ya, kita sampaikan berikutnya. Ya. Beliau. Baik, Pak Abhan, soal konsinyasi. Terima kasih rekan-rekan media. Kami menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan rekan media terhadap KY. Ya. Terkait dengan konsinyasi, dana konsinyasi, tentu bahwa concern kewenangan KY ada pada persoalan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku dari hakim itu sendiri. Artinya nanti kami akan melakukan pendalaman terhadap persoalan ini. Kalau toh nantinya dalam pendalaman kami memang ada hal-hal lain, ya ada person atau oknum hakim lain yang terlibat, tentu kami akan melakukan lebih lanjut terhadap dugaan pelanggaran kode etiknya, gitu ya. Dan konsinyasi juga nanti kami akan melakukan kalau tadi misalnya ada setelah ini ada laporan masyarakat terkait dengan soal hakim dari di PN Depok, ya tentu kami akan mendalami dugaan-dugaan dari pelanggaran kode etiknya itu. Yang kedua terkait dengan soal sanksi, ya, pemecatan dan sebagainya. Jadi bahwa mekanisme di dalam penanganan pelanggaran kode etik ya adalah bahwa KY akan melakukan pendalaman dan kemudian akan melakukan rekomendasi kepada MA. Ya. Kalau itu rekomendasi dari KY adalah sanksi berat, misalnya pemberhentian dengan tidak hormat, ya maka KY bersama MA membentuk namanya Majelis Kehormatan Hakim. Jadi nanti KY dan MA yang akan memberikan putusan terhadap yang bersangkutan. Ya. Jadi ada mekanisme itu. Tentu ini dari KY memang berharap ini agar segera cepat bisa selesai. Ya. Jadi tentu nanti kami koordinasi dengan KPK karena yang bersangkutan ada di tahanan sini. Kemudian secepatnya kami diberi kesempatan oleh KPK untuk melakukan pemeriksaan ya, terhadap yang bersangkutan dan nanti kami akan segera merekomendasi kepada Mahkamah Agung. Kalau nanti rekomendasi adalah sanksi berat, maka akan segera koordinasi untuk dibentuk Mahkamah Kehormatan Hakim. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abhan. Sepertinya pertanyaan dari Mbak Satsya, Mas Mario, Mas Yudi sudah mewakili seluruh pertanyaan dari teman-teman. Nanti jika masih ada pertanyaan bisa kita sambung di kesempatan berikutnya. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Asep, Pak Abhan dan teman-teman media sekalian. Tentu kehadiran rekan-rekan KY pada malam hari ini juga menjadi dukungan bagi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan. Tidak hanya KY tentunya, tapi juga MA yang telah memberikan izin dalam penangkapan maupun penahanan kepada seorang hakim. Dan juga PPATK yang telah memberikan dukungan penuh terkait dengan informasi berkaitan dengan transaksi keuangan.
dan tentunya kawan-kawan jurnalis yang selalu penuh energi dalam mendukung pemberantasan korupsi. Baik, kami tutup untuk konferensi pers pada malam hari ini. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Jaga kesehatan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.